Di sebuah desa kecil, hiduplah seorang pemuda bernama Raka. Ia dikenal sebagai orang yang mudah marah dan cepat bereaksi terhadap hal-hal kecil. Jika ada yang menyinggungnya, ia akan langsung membalas dengan kata-kata tajam. Jika ada sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginannya, ia akan langsung mengamuk. Suatu hari, seorang lelaki tua bernama Pak Jaya yang dikenal sebagai orang paling bijak di desa itu memperhatikannya. Pak Jaya mengajak Raka duduk di bawah pohon besar di tepi sungai. "Raka, lihat sungai ini," kata Pak Jaya sambil menunjuk air yang mengalir tenang. "Apa yang bisa kamu pelajari darinya?" Raka menatap air itu dengan bingung. "Saya tidak tahu, Pak. Ini hanya air biasa." Pak Jaya tersenyum. "Sungai ini mengalir dengan tenang, tetapi memiliki kekuatan besar. Ia bisa mengikis batu yang keras hanya dengan kesabaran. Ia bisa menenangkan siapa saja yang melihatnya. Tetapi lihat di ujung sana." Pak Jaya menunjuk ke air terjun yang berada tidak jauh dari mereka. Saat air terjun jatuh dengan keras, ia menciptakan kebisingan dan gejolak. Semua orang kagum pada kekuatannya, tetapi tidak ada yang ingin tinggal di dekatnya. Orang lebih suka duduk di tepi sungai yang tenang, bukan di bawah air terjun yang bising. Raka mulai mengerti maksudnya. Emosi yang tidak terkendali seperti air terjun, keras, berisik, dan menghancurkan. Tetapi orang yang bijak, seperti sungai yang tenang. Ia kuat, tetapi tidak perlu berteriak untuk menunjukkan kekuatannya. Lanjut Pak Jaya. Sejak hari itu, Raka berusaha untuk berubah. Ketika seseorang menyinggungnya, ia tidak langsung membalas. Ketika ada sesuatu yang tidak berjalan sesuai keinginannya, ia menarik napas dalam dan berpikir sebelum bertindak. Minggu demi minggu berlalu, dan orang-orang mulai melihat perbedaannya. Mereka lebih menghormati Raka, bukan karena ia berbicara keras atau marah dengan cepat, tetapi karena ia tenang, berpikir sebelum bertindak, dan tidak mudah terprovokasi. Suatu hari, seorang pria yang iri padanya mencoba menantangnya di depan banyak orang. "Raka, kau dulu selalu membela diri. Kenapa sekarang kau hanya diam? Kau takut?" Raka hanya tersenyum dan berkata dengan tenang, "Apa gunanya membuktikan sesuatu kepada orang yang tidak ingin memahami?" Mereka yang mendengar jawaban itu langsung terdiam. Mereka sadar bahwa Raka tak menjadi bijak. Dan sejak saat itu, Raka bukan di pemuda pemarah. Ia menjadi pahlawan tanpa suara. Seorang yang kuat bukan karena kata-katanya, tetapi karena kendali atas dirinya sendiri. Selamat datang di channel Return Stoic. Dalam video kali ini, kita akan mengeksplorasi topik yang sangat penting dan relevan untuk kehidupan kita sehari-hari. Cara mengendalikan emosi dan menjadi lebih bijak. Emosi adalah bagian alami dari kehidupan kita dan bisa menjadi sumber kekuatan yang luar biasa. Namun, jika tidak dikelola dengan baik, emosi juga bisa menjadi sumber stres, konflik, dan ketidakbahagiaan. Bagaimana kita bisa mengendalikan emosi kita dengan bijaksana dan menggunakan kekuatan tersebut untuk mencapai ketenangan dan kebijaksanaan? Mari kita jelajahi bersama dalam video ini dan temukan strategi-strategi praktis untuk mengendalikan emosi dan menjadi pribadi yang lebih bijak. Setiap manusia pasti memiliki emosi. Terkadang kita merasa bahagia, tetapi ada kalanya kita marah, kecewa, atau merasa tidak terkendali. Emosi adalah bagian alami dari kehidupan. Namun, perbedaannya terletak pada bagaimana kita mengendalikan emosi tersebut. Orang yang tidak bisa mengendalikan emosinya seringkali terjebak dalam konflik, kehilangan kendali atas hidupnya, dan membuat keputusan yang nantinya mereka sesali. Sebaliknya, orang yang mampu menguasai emosinya akan lebih tenang, lebih dihormati, dan lebih bijaksana dalam menjalani hidup. Hari ini, kita akan membahas cara mengendalikan emosi dan menjadi lebih bijak dengan pendekatan dari Stoicism, filosofi kehidupan, dan strategi psikologi modern. Kita akan menjawab pertanyaan penting seperti, mengapa kita sering kehilangan kendali atas emosi kita? Apa dampak dari emosi yang tidak terkendali dalam hidup? Bagaimana cara agar tetap tenang di saat sulit? Bagaimana kita bisa melatih diri untuk menjadi lebih bijaksana dalam mengambil keputusan? Duduklah dengan nyaman, ambil napas dalam, dan mari kita mulai perjalanan ini bersama. Bab 1. Memahami sumber emosi kita. Emosi adalah respons alami terhadap keadaan di sekitar kita. Tapi, seringkali kita berpikir bahwa emosi datang dari luar, padahal emosi berasal dari dalam diri kita sendiri. Kita marah karena ekspektasi yang tidak terpenuhi. Kita kecewa karena terlalu berharap pada orang lain. Kita cemas karena terlalu memikirkan masa depan yang belum terjadi. Filosofi Stoicism mengajarkan bahwa bukan peristiwa yang menyebabkan kita marah atau sedih,
tetapi cara kita menafsirkannya. Marcus Aurelius, seorang kaisar Romawi dan filsuf Stoik, pernah berkata, "Jika kamu terganggu oleh sesuatu dari luar, itu bukan hal tersebut yang mengganggumu, tetapi opinimu tentangnya. Dan kamu memiliki kekuatan untuk mengubah opini itu." Jadi sebelum kita bisa mengendalikan emosi, kita harus mulai dengan memahami dari mana emosi itu berasal. Bab 2. Mengapa emosi yang tidak terkendali merusak hidup kita? Kehidupan kita bisa berantakan jika kita tidak mampu mengendalikan emosi. Berikut beberapa contoh dampak negatif dari emosi yang tidak terkendali. Marah yang tidak terkendali bisa merusak hubungan dengan orang lain. Rasa takut yang berlebihan bisa menghambat kita dari bertindak. Keputusan impulsif bisa membawa kita ke dalam masalah besar. Kecemasan berlebihan bisa membuat kita kehilangan kedamaian batin. Pernahkah kamu melihat seseorang yang kehilangan kontrol dan kemudian menyesali tindakannya? Mungkin seseorang yang marah di tempat kerja, lalu kehilangan pekerjaannya. Atau seseorang yang terlalu emosional dalam hubungan dan akhirnya kehilangan orang yang dicintainya. Semua itu terjadi karena mereka membiarkan emosi menguasai diri mereka. Jika kita tidak belajar mengendalikan emosi, maka emosi yang akan mengendalikan hidup kita. Bab 3. Cara mengendalikan emosi dengan bijaksana. Sekarang, bagaimana kita bisa mengendalikan emosi dengan cara yang lebih bijak? Berikut adalah beberapa strategi yang bisa kita terapkan. 1. Sadari emosimu saat ini. Kebanyakan orang langsung bereaksi terhadap emosi tanpa menyadari apa yang mereka rasakan. Langkah pertama adalah berhenti sejenak dan sadari emosimu. Coba tanyakan pada diri sendiri, apa yang sedang saya rasakan? Kenapa saya merasa seperti ini? Apakah reaksi saya berlebihan? Dengan menyadari emosi kita bisa mengontrol bagaimana kita merespons situasi tersebut. 2. Tarik napas dan jangan bertindak secara instan. Ketika emosi sedang memuncak, tubuh kita masuk ke dalam mode fight or flight. Kita ingin segera bereaksi, baik itu berteriak, menyerang, atau lari dari situasi. Tetapi sebelum bertindak, coba tarik napas dalam-dalam dan hitung sampai 10. Tarik napas perlahan. Tahan selama 3 detik, lepaskan perlahan. Lakukan ini beberapa kali dan kamu akan merasakan ketenangan yang lebih besar. Tindakan kecil ini bisa mencegah kita mengambil keputusan yang buruk akibat emosi sesaat. 3. Latih diri untuk tidak bereaksi terlalu cepat. Orang yang bijak tidak langsung bereaksi terhadap sesuatu yang memicu emosi mereka. Mereka membiarkan waktu bekerja untuk mereka. Jika seseorang berkata sesuatu yang menyakitkan, jangan langsung membalas. Jika kamu mendapatkan berita buruk, jangan langsung panik. Ambil waktu untuk berpikir sebelum bereaksi. Ubah sudut pandangmu. Banyak masalah dalam hidup bukan datang dari keadaan, tetapi dari cara kita melihat keadaan itu. Jika seseorang menghinamu, jangan langsung tersinggung. Mungkin dia hanya sedang frustrasi dengan hidupnya sendiri. Jika rencana hidupmu tidak berjalan sesuai harapan, jangan anggap itu sebagai kegagalan. Mungkin itu adalah kesempatan untuk sesuatu yang lebih baik. Dengan mengubah sudut pandang, kita bisa mengurangi intensitas emosi negatif yang kita rasakan. Bab 4. Menjadi pribadi yang lebih bijaksana. Orang bijak bukanlah orang yang tidak pernah merasakan emosi, tetapi orang yang bisa mengontrol bagaimana mereka merespons emosi tersebut. Ada beberapa kebiasaan yang bisa kita latih untuk menjadi lebih bijaksana. Jangan langsung bereaksi terhadap sesuatu yang membuatmu marah atau sedih. Dengarkan lebih banyak daripada berbicara. Berlatih untuk memahami sudut pandang orang lain. Fokus pada solusi, bukan hanya masalahnya. Jangan terlalu terpaku pada hal-hal yang di luar kendalimu. Orang yang bijak bukanlah orang yang sempurna, tetapi mereka adalah orang yang selalu berusaha untuk lebih baik dalam menghadapi kehidupan. Bab 4. Menjadi pribadi yang lebih bijaksana. Orang bijak bukanlah orang yang tidak pernah merasakan emosi, tetapi orang yang bisa mengontrol bagaimana mereka merespons emosi tersebut. Ada beberapa kebiasaan yang bisa kita latih untuk menjadi lebih bijaksana. Jangan langsung bereaksi terhadap sesuatu yang membuatmu marah atau sedih. Dengarkan lebih banyak daripada berbicara. Berlatih untuk memahami sudut pandang orang lain. Fokus pada solusi, bukan hanya masalahnya. Jangan terlalu terpaku pada hal-hal yang di luar kendalimu. Orang yang bijak bukanlah orang yang sempurna, tetapi mereka adalah orang yang selalu berusaha untuk lebih baik dalam menghadapi kehidupan. Terima kasih telah menyertai perjalanan ini bersama Return Stoik.
Kami berharap Anda mendapatkan banyak wawasan dan inspirasi tentang cara mengendalikan emosi dan menjadi lebih bijak. Ingatlah bahwa emosi adalah bagian alami dari diri kita, dan dengan mengelola emosi dengan bijaksana, kita bisa mencapai kehidupan yang lebih tenang dan bahagia. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ke channel kami jika Anda menikmati konten ini. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami untuk terus berkarya dan menghadirkan konten inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetaplah berkomitmen untuk menjalani hidup dengan kebijaksanaan dan ketenangan. Selamat menjalani hari dengan penuh semangat dan inspirasi.